Jadi ada penyusup ya, ada kepiting Alaska, tangannya cuma gini doang. Fisik Badru dihina. Siapa sih yang pengen lahir keadaan seperti Badru? Ya Allah, ya moga-moga sama ibu mau dimaafkan. Tangan aku begini jadi dihina orang, kata dia. Itu yang saya sakit hati banget. Biar Allah yang ngebales. Kenapa sedih kemarin? Coba cerita. Sedih, Pak. Anak kita dibully, sedih, Pak. Terus pas dia ngomong kepiting Alaska, terus penyusup. Dia ngomong gitu kan, terus tangannya kayak gini. Ya Allah, hati kayaknya nyereset banget, Pak. Gimana sih, kayak pengen ngejerit gitu, Pan. Ya, saya iseng-iseng. Udah, saya luapin di media sosial kan. Bener, air mata, Pak. Nggak bisa kebendung. Pertama lihat tuh taunya dari mana? Dari TikTok. TikToknya orang? Iya, dia posting temennya. Oh, temennya Mas Otong ya? Ya. Setiap postingan dia lewat, pasti hati nangis. Nggak enak makan, nggak enak apa-apa. Ya Allah, anak saya segitunya sampai dihina gitu loh. Badru taunya dari mana? Video. Video. Siapa yang ngasih tahu? Aku yang ngetik. Hah? Gimana? Aku yang ngetik videonya ngeliat. Kamu kesel nggak di ngomong begitu? Enggak. Biar Allah yang ngebales. Allah yang ngebales. Kebetulan Mas Otong juga dateng sama dari Mbak Rafika dari Bonita ya, dari Surabaya. bonek Surabaya ya, yang cewek ya. Iya. Iya. Jauh-jauh ke sini ngapain, Mbak? Pertama silaturahmi, karena Silaturahmi. barang siapa ingin panjang umur dan banyak rezeki, sambunglah silaturahmi. Nah, saya kan dicurhatin Dek Badru, ya Dek ya. Terus habis gitu di DM-in banyak orang, banyak sekali, nanti ada buktinya banyak di Facebook, IG, TikTok, di WA. Akhirnya saya mengontak Dek Fikri, Sablon Satuan Surabaya yang memposting itu ya, sama Mas Oye. Ternyata sudah ada komunikasi baik-baik dengan Ibu. Insya Allah siap damai. Tapi kalau bisa silaturahmi langsung. Akhirnya gimana Bu sarannya? Katanya Mas Otong dan Mas Oye dan Dek Fikri. Ya udah, ayo Bismillah kita ke Jakarta, kita ke rumah Dek Badru, kita minta maaf ke seorang ibu yang bukan mungkin, saya juga seorang ibu yang hatinya terluka ketika anaknya mohon maaf ya Mas Otong ya, begitu kan. Jadi saya ikut sebagai seorang ibu juga, ayo Bismillah kita bantu. Karena apa? Kalau kita mendamaikan dengan niat ibadah, kita silaturahmi, insya Allah kita semua di sini ini dipanjangkan umurnya, diberi rezeki Allah melimpah. Itu keyakinan saya dan selama ini terbukti, Mas Enzo. Cuma Mas Otong sendiri emang bonek Surabaya atau Persebaya atau apa sebenarnya Mas Otong? Saya Tunggu. Itu kan waktu itu pertandingan antara Persebaya lawan Persija ya? Iya. Mas Otong itu Persebaya ya ceritanya ya? nonton toh ya? Oke. nonton Persebaya, terus kebetulan waktu itu di stadion kan rame gitu loh, Mas Den. Nggih. Nah, rame, terus ya itu saya melakukan perbuatan yang khilaf menurut saya, Mas Den. Jadi waktu itu yang ngerekam itu Mas Raffi. Mas Mas Fikri. Mas Fikri. Iya. Mas Fikri ngerekam sampean Iya. waktu itu. Sampean tuh sebenarnya lagi nonton nggak bela kiri kanan gitu, apa bagaimana? Ya awalnya niku Mas Den, awalnya niku Mas Den. Kan nggak tahu kalau direkam tuh awalnya. Masa nggak tahu? Loh, enggak. Maksudnya Mas Den, itu video bukan pas yang pas ngomong sama Badru itu, ternyata Mas Fikri itu sebelumnya udah ngerekam gitu. Ternyata Mas Den. Nah, pas saya tahu kalau dia itu sudah rekam. Nah, pas Dek Badru ini ada, ya saya langsung kayak karena tahu Mas Den, langsung ini Mas Den gitu, Mas Den. Langsung ngeledekin. Iya. Kita perclear lah. Sebenarnya waktu itu niatnya bercanda atau sebenarnya niatnya itu pengen nyakitin perasaannya Badru? Boten Mas Den. Kalau saya Mas Den, awalnya itu pas Dek Badru itu ada di depan, kan dia agak jauh tuh Mas Den. Iya, aku lihat tuh. Di bawah Mas Den. Terus saya itu sebenarnya ingin menyapa Mas Den. Karena di tribun itu rame Mas Den. Sehingga suara saya itu kenceng Mas Den. Agak sedikit teriak, dan saya kenapa mengeluarkan kalimat yang menurut saya itu tidak benar Mas Den ya.
ya itu kayak spontanitas saya dan khilaf saya, Mas Den. Jadi saya ngomong itu karena Mas Den, saya lihat Mas Badru, Dek Badru ini personal branding ya bahasanya Mas Iya, Den ya. heeh, Apa tagline-nya Adik Badru ini sering ngomong kayak itu Mas Den. Makanya di saya itu yang keluar itu Mas Den. Jadi nganggep kalau itu Nah, adalah bercandaan buat ke Badru tuh dia nggak akan marah gitu maksudnya. Saya kira seperti itu mungkin awalnya Mas Den ya. Cuma waktu pas itu supaya itu dapat atensi dari Mas Badru gitu loh Mas Iya, Den. pengen jadi perhatian lah. Iya, Iya. supaya nanti kalau dapat biar kita bisa turun terus ya apa kayak salaman tak apa gitu loh Mas Iya, Den. caranya aja sih Caranya sebenarnya. saya Penyampaiannya yang tetap salah, Hmm, Bu, benar. Gitu. Salahnya. Badru tersinggung nggak waktu itu denger nggak waktu diteriakin nama Mas Otong? Karena rame Mas. Nggak denger ya. Nggih. Kamu udah lihat videonya kan ya? Kamu tersinggung nggak? Jujur. Nggak. Masa nggak tersinggung? Nggak tersinggung bener ya? Benar. Bener. Anaknya nggak pernah tersinggung. Oh, anaknya emang nggak Dia pernah. cuma ngeliat video mama nangis, dia WhatsApp sama saya. Mama, kok mama nangis? Dijawabnya begitu kan? Oh, dia bingung. Enggak, kata dia gitu. Emang kenapa? Ada yang ngebully aku? Kata dia gitu. Enggak, saya jawab kan nutupin. Terus, kok mama nangis? Ada di video, kata dia gitu, Ma. Hmm. Terus saya jawab aja, enggak, saya nutupin. Dia itu anaknya nggak tahu apa-apa, mau ada yang bully, mau apa. Dia lurus aja gitu. Anaknya lugu banget. Iya, lugu ya. Tapi Badru sendiri emang ada spesialnya tersendiri nggak, Bu? Tahu masalah itu ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Waktu dari lahir semua normal aja begini sampai gede. Normal, cuma pemikirannya masih kayak anak-anak. Oh, pemikirannya aja gitu ya. Itu yang membuat anaknya ini lurus aja gitu ya. Nggak ada rasa dendam. Nggak ada rasa apa. dendam sama sekali ya. Kalau Mas Otong sendiri awalnya kenal Badru nggak? Boten Mas Den. Enggak. Sama sekali nggak tahu. Nggak. Cuma tahu di sosial media atau sama Iya. sekali nggak tahu? Baru pertama di stadion di stadion itu. bahasnya, dan taunya di sosial media kalau Dek Badru tuh ya sudah banyak dikenal orang gitu. Oh, cuma tahu begitu aja Ya, gitu. terus akhirnya ketemu gitu di stadion gitu. Sebenarnya pengen kenalan atau sebenarnya nggak suka? Oh, enggak Mas Den. Iya, kan? Kenalan Mas Den. Karena kan Mas Badru ini pernah jadi talentnya Mas Muslim Mas Den. Mas Muslim itu Iya. Pernah jadi talent. hubungannya sama Mas Otong? Itu abang-abangan saya. Oh. Iya. Jadi penasaran akhirnya kan lucu gitu loh Mas Den. Beliau ini kalau pas main sama itu makanya pas lihat langsung itu ya itu Mas Den. Iya, bahasanya sih. Iya Mas Den. Nah, Cuma iya. yang naikin ke sosial media itu berarti bukan Mas Bukan. Mas Oton ya? Bukan. Mas Oton, Mas Otong. Iya. Mas ini ya? Fikri. Dek Fikri ya? Iya. Dia yang naikin ya? Kalau nggak salah, bener nggak ya? Bener. Iya, akun dia kayak. Oh. Iya. dia. Tapi Mas Otong sendiri konten kreator juga? Apa ya Mas Den? Konten kreator tapi ya orang FYP loh Mas Den. Biasa mah. Yes, mencoba konten tapi gitu-gitu tuh Mas Den. Nah itu kan akhirnya FYP tuh. Kaget Mas Den. Heeh. Tuh ternyata aku bikin seorang ibu menangis Mas Den. Maksudnya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku langsung ini salah saya ini langsung mengakui Mas Den. Taunya dari mana? Ya dari kan itu kan kalau nggak salah ya Mas Den ya. Itu pas diupload itu minggu dini hari kalau nggak salah Mas Den. Katanya Mas Fikri itu Mas Fikri. minggu dini hari karena habis after pertandingan itu Mas Den pulang. Terus besoknya Mas Den, besoknya itu kaget dengar ibu sudah mengungkapkan kesedihannya. itu. Nah, itu aku langsung gerak cepat gimana caranya saya bisa bertemu ibu atau enggak minta maaf. Karena kita kan ada di Surabaya atau Mas Den. Oh, Mas Otong tinggal Surabaya juga. Iya. Oh, oke. Di Surabaya terus ya saya ada kendala biaya untuk kesini tuh Mas Den. Terus akhirnya minta tolong sama Oh, nyambungnya sama Ibu Vika. Rafika, Bu Vika, iya. Dek Badru juga minta tolong saya sama. Oh, jadi adanya ibu juga membantu sekali. Menjembatani, Menjembatani gitu. Dek Badru sering VC curhat sama WA di IG, di TikTok, di WA itu VC. Bu, saya dihina, Bu. Iya kan, Dek ya? Iya, Bu Rafi. Curhat. Cuman itu kan membuat nama Persebaya sendiri juga katanya jadi jelek ya, betul ya? Iya.
Itu orang teman-teman di Persebaya itu banyak yang nyalahin Mas Otong juga jatuhnya. Iya, iya DM ke saya semua. DM-nya pada isinya apa? Gini, Mbak kasih tahu sana loh Mbak, tolong jangan kayak gitu. Mbak kan membina, saya kan di Bonek ini lama sekali ya Mas ya, membina untuk apa kebaikan ya. Waktu pandemi itu vaksin Bonek, kerjasama dengan Polda, terus kita juga kalau ada bencana langsung turun langsung ke Semeru, apa pokoknya membina adik-adik ini. Kalau adik-adik kadang-kadang dituduh gangster, kita yang bebasin. Jadi dibuat tempat curhatan adik-adik Bonek selama ini semuanya. Terus Mbak tolong Mbak beritahu, maaf ya manggilnya gini, Otong itu kasih tahu ya Mbak. Itu ini yang kasar ya. Jangan menghina, itu ciptaan Allah, itu sama gitu. Terus itu di DM itu mayoritas gitu. Terus kalau di TikTok, Mbak kasih alamatnya mana Mbak? Waduh ini sudah melenceng out of the box. Terus saya cinta damai, saya inginnya dari curhatan dia, dari Mas Otong dan Dek Badru, Bismillah, ya Allah saya ajalah ke Jakarta, bertemu biar clear, biar silaturahmi, langsung minta maaf ke Ibu dan ke Dek Badru. Dan Alhamdulillah tadi dimaafkan ya Bu sama Dek Badru ya. Ada ancaman nggak Mas Otong dari kejadian kemarin? Ini Mas Den, apa IG hilang Mas Den? IG-nya hilang. IG. Tapi ya saya terima Mas Den ya. Terus ya itu ya berkat perlakuan saya sendiri Mas Den. Orang tua ada negur nggak? Negur Mas Den. Orang tua semua orang tua tuh lihat ibunya itu sampai nangis. Lihat itu kayak ya sebelum orang tua negur, saya sudah merasa kalau saya sudah salah dalam berucap perbuatan saya, terutama ucapan tutur kata saya, sehingga menyakiti ibu dari adik Badru. Jadi ya wes terima wae Mas Den, maksudnya dimarahin lah sama orang tua. Tapi kalau Mas Otong sendiri orang yang kalau di tongkrongan ngebully apa dibully? Apa ya? Ya dibully, ya. Seringnya dibully apa ngebully? Kayaknya ya apa dibully deh Mas Den. Dibully? Podo ae. Ngerti dong kalau misalnya kita ngebully orang, kan pernah dibully ya? Iya. Pasti kan rasanya kayak gimana harusnya tahu ya? Nah, benar. Nah iya ya kan? Benar. Cuma waktu itu pada saat ngelakuin itu berpikir bahwa Mas Otong sedang ngebully atau sedang ngajak bercanda? Kalau saya pribadi itu tadi Mas Den, awalnya aku pengen menyapa Mas Den. Bercanda, menyapa. Karena ya itu yang personal branding dari Iya. Kan kalaupun saya ngomong penyusup, itu kekhilafan saya. Jangankan penyusup, saya ngomong apa yang sudah di-brandingkan aja itu udah salah bagi saya Mas Den. Cuman masalahnya di publik gitu kali ya istilahnya. Iya kok ya Mas Den. Iya benar. Gitu, iya. Paling ya Mas Den. Cuma apa ya? Di situ kan saya nggak ada muka saya itu kayak mau nakutin Dek Badru atau kamu yang enggak Mas Den. Cuma apa ya? Kepingin menyapa kayak gitu. Cuma bikin ibu sampai kayak gini aku aduh. Mas Den. Saya juga kalau punya anak saya dihina, saya nonton juga saya pasti sedih ya. Maksudnya anak kita ya normal aja dihina, kita sedih ya. Apalagi kan kalau ada kekhususan gitu istilahnya gitu ya. Bu, sering Badru itu sering dihina-hina? Ya sering. Sering ya? Itu yang nge-trigger ya berarti manggil ya? Dari kecil dia sering dihina? Iya Mas. Apa yang sering bikin khawatir kalau dari Badru? Saya? Ya, khawatir aja dia sering pergi-pergian. Iya, kemarin aku tahu tuh yang kisahnya dia bilangnya mau pergi sholat terus pergi demo kan? Iya. Iya kan? Dia suka, kamu juga suka ini loh, nggak ngomong jujur sama ibu khawatir nanti loh. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu bikin khawatir ya? Khawatir banget. Dan nggak bisa ditahan ya? Ya, itu asam lambung saya sampai naik kalau mikirin dia. Apa yang paling ditakuti dari kedepannya dari Badru itu apa yang ibu selalu takuti? Kan namanya dia sering keluar, saya takut kenapa-napa. Kenapa-napa itu dijahatin orang. Ya. Terus apa lagi? Ya takut amit-amit ya, takut celaka, nggak ada yang tahu. Dia kan sering pergi jauh, udah pergi kemana-mana Mas. Iya. Udah ke Bali, udah kemana. Itu dia izin nggak kalau pergi? Izinnya cuma ke Kerawang, tahu-tahu ada di Bali. Oh, Badru kenapa nggak bilang jujur aja? Enggak.
Kenapa? Takut nggak boleh. Nggak boleh, Nggak takut boleh. nggak boleh. Tahu nggak kenapa ibu ngelarang? Nggak tahu. Supaya Badru nggak kenapa-napa. Takutnya Badru kenapa-napa. Iya. Coba nih, Badru ceritanya punya teman. Hmm. Terus temennya itu kan Badru sayang. Iya. Terus dia tuh pergi jauh. Hmm. Badru khawatir nggak? Khawatir. Nah, kalau misalnya khawatir, Badru biasanya bilang apa? Jangan, gitu kan? Jangan. Jangan, oke. Terus dia bohong nih. Dia bilang, enggak kok saya nggak ke situ. Tapi dia ke sana. Tambah khawatir nggak Badru? Tambah. Tambah. Sama. HP-nya hilang Iya. 7 kali. Siapa HP-nya hilang? HP saya. Sampai Badru Oh, pernah hilang. udah 7 kali. 7 kali hilang. Iya. Hilang diambil orang apa hilang ketinggalan? Diambil. Saya lagi tidur, diambil Kan dia orang. tidurnya di jalan. Bang, tidurnya di jalan. Dicopet Kemarin bawa motor tidur di jalan. Coba. Motor keadaan hidup. dari Bogor. Anaknya nekat, susah. Iya sih, ngerti sih kekhawatiran sih, deg-degan mulu ya bawaannya ya. Ya, 2 hari nggak pulang Bang Denny. Saya asam lambung saya sampai naik. Masya Allah, saya nggak bisa makan. Ini anak ditelepon susah banget sama orang tua. Saya, ya Allah, saya sampai lab, yang lab bilang, Mama kenapa pucet? Aduh, asam lambung saya naik teh. Kenapa? Baru bawa motor, nggak ada plat nomornya. Ya waktu demo, tahu nggak kalau Badru pas orang lagi antara polisi sama pendemo lagi tembak-tembakan gas air mata, dia jalan. tahu nggak? Ya, saya, ya Allah, astagfirullah, kata saya ini anak. Saya pas dilihat dia di demo, ini anak di mana? Dia ngomongnya kan mau sholat, ya kan? Pas itu ada di demo, udah saya dari situ. Bang Dery, saya dari situ nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, mikirin dia, ya Allah ini anak. Terus demo terakhir, yang di mana tuh? Yang di Brimob ya, Iya. yang itu dia sehari nggak pulang. Saya kepikir, anak saya kenapa ini? Ditelepon nggak diangkat. Takutnya Ya, ditangkap. emang gak bawa HP ya. Mm. Kata saya, mana ini anak kebawa HP, takut kenapa-napa. Takut ibaratnya kena tembak ya. Maaf, takut kena gas air mata, takut keinjak-injak orang. Nggak ada kabar. Saya sampai jam 12 siang, Bang Denny, nggak makan, nggak apa. Kepikiran. Pas dia pulang, hati teng aja, ya Allah. Alhamdulillah anak saya masih dikasih selamat gitu. Badru, kamu kenapa ikutan begitu? Kenapa? Pengen jadi duta perdamaian atau bagaimana? Iya. Iya. Jadi pas demo itu, kamu tujuannya apa itu? Kamu masuk Orasi. orasi. Mm-mm. Buat apa orasi? Biar harga naik. Harga naik. Enggak. Buat harga turun. Harga turun. Kamu tahu nggak kenapa orang demo waktu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu ke sana tujuannya apa? Aku tahu. Apa tuh? Itu yang Alvan Kurniawan celaka. Iya. Gas. Terus kemudian DPR kenapa? DPR kenapa? Apa hubungannya? Kata kamu apa Mm-mm. kemarin? DPR kenapa? Joget-joget. 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 Jadi kalau yang kita tangkap, Badru ini sebenarnya pengen berteman, Iya, bukan berteman. pengen bergaul. Iya, emang. Badru seneng ya punya banyak teman ya? Seneng lah. Seneng ya? Mm-mm. Tapi Badru pengen berteman sama semua orang. Iya. Iya, Sama Persebaya mau berteman. Iya. Sama Arema mau berteman. iya. Iya. Persija. Sama Persija mau berteman. Iya. Jadi kamu sebenarnya tim yang mana? Yang kamu suka? Dua-duanya. Semua. dia Semuanya? mau. Nah, kemarin aku habis nonton Persija lawan Bali. Oke. Nah, kamu bela siapa tuh? Dua- Dua-duanya? Semuanya? Iya. Iya, iya. Tapi kamu jangan pakai bahasa kasar, hina Mm-mm. terus kok Om Deddy sudah lihat tuh. Iya. Kayak jangan Iya. ya. Iya. Ya, maafin Pak. Iya, iya. Kalau mulut saya. Iya, ngerti. Sama-sama saling ngerti kan dia. Tapi Badru pernah nggak sakit hati banget pas dihina atau mungkin disikapin sama orang? Pernah nggak? Enggak. Dia bener-bener nggak Baru ini ya? ini doang. Baru ini sakit hati yang ini? Iya. Ngeliat mamanya Loh, tadi nangis. katanya kagak. Oh, enggak, mamanya nangis. Oh, jadi karena kalau mama sampai sedih, Badru jadi sakit hati juga. Iya. Kapan lagi momen waktu itu Badru pernah lihat ibu tuh lagi sedih banget gara-gara apa? Gara-gara aku dihina. Yang mana? Hina yang mana lagi? Selain ini ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, baru yang ini. Iya, kalau di media sosial saya baru yang ini. Oh.
Tapi kalau hinaan yang di kampung-kampung sih ya, dia mau sholat apa, kadang-kadang kan ada aja yang ngehina. Walaupun warga udah tahu Iya. gitu. Kadang-kadang pada jahil kan. Dia mau sholat, ada aja yang ngomong begini-begini. Saya udah baru istighfar aja. Omongan yang paling ibu tuh ngerasa simpen di hati. Iya. Yang mungkin sampai sekarang orang tuh nggak tahu. Yang ibu selalu simpen di hati tuh omongan apa tuh yang kesimpan banget di hati. Ya, yang penting yang simpen di hati janganlah ngehina fisik gitu. Iya, ada omongan apa yang Alhamdulillah Ibu- sih nggak ada. nggak ada? Cuman pada saat ibu membesarkan Badrul ini kan anaknya kan beda nih sama Iya. anak yang lain gitu ya. Sebagai orang tua kan pasti kan punya pikiran kemana-mana gitu ya. Ini anak saya nanti gedenya gimana? Iya. Gitu. Yang paling ditakutin selain kalau Badrul suka ngilang, kalau kedepannya itu apa? Kan dia anaknya nggak bisa apa-apa Bang Denui. Ya, makan aja dia harus disuguhin. Kalau kita udah tua, ya saya mikirnya gimana ya? Gimana keadaan dia gitu loh. Oh, nggak ada yang rawat ya? Ya. Oh, dia makan juga masih di Masih. itu. Mandi sendiri tapi? Kalau mandi sendiri. Oh, berarti yang paling agak ngerepotin itu cuman makan doang. Semua baju juga harus disiapin. Oh, Badrul sekolah nggak? Enggak sekolah. Kenapa dia nggak sekolah? Dulu sempat sekolah. Dulu kan waktu kecil dia sama bapaknya. Heeh, Sedangkan saya kan kerja. heeh, Kerja ngebesarin yang adiknya. heeh, Saya kan pisah sama bapaknya dia umur 5 tahun, adiknya umur 3 tahun. heeh, Terus saya kerja buat ngebesarin adiknya yang kecil, dia sama bapaknya. heeh, Terus saya tanya kenapa Badrul nggak di sekolah. heeh. Terus kata bapaknya pada takut katanya gitu. Pada Anak-anaknya soalnya dia galak. Oh, galak. Waktu kecilnya katanya galak. Suka ngituin anak-anak, jadi anak-anak takut sama mungkin sama ini dia lah fisik dia. Tangannya Ya, gitu. sama kakinya juga. Tapi waktu pas Badrul lahir sempet pengen nolak gak? Ya kalau dikasih sih penolak. Jujurnya gitu. Ya. Sempet ini pergumulan batin. Mm-mm. Waktu itu pergumulan batinnya gimana? Kaget Pak, sampai saya pingsan. Mm-mm. Sampai ibu saya pingsan. Pas awal itu Ya pas awal dia keluar, kaget. kaget banget. Setelah itu gimana penerimaannya? Udahlah ikhlas aja. Mungkin saya dikasih anak spesial, ibaratnya berarti saya harus sabar gitu. Harus ikhlas. Itu Ngadepin anak spesial. itu gara-gara ada kejadian apa akhirnya bisa nerima? Ya mau gimanain lagi, Bang Denny? Nggak ada pilihan gitu Iya. ya. Anak-anak kita, Cuma kan biasanya kalau kayak gitu kan ada semacam emosi yang akhirnya terluapkan kalau anak kita itu nakal atau bandel, jadi kitanya berlebihan kan ngedidiknya ya. iya, Pernah ngalamin nggak kayak gitu? enggak saya. Nggak. Nggak tega hatinya ya. Iya. Pernah mukul Badrul nggak karena bandel? Ya, semukul-mukulnya juga enggak kencang gitu. Iya, tapi kan ngedidik maksudnya Iya. ya. mm-mm. Tapi- Jangan ngegalakin orang begitu doang. Iya, ngedidik Iya, maksudnya jadi mah. orang tuanya kan kadang-kadang suka marah. Iya. Baru bandel, anak gua ditangisin gitu. Iya. Gitu. Oh, jadi kalau Badrulnya bandel tetap dididik juga gitu. Iya, cuman diomong, Badrul jangan suka ngeledekin anak-anak. Iya. Gitu. Nggak boleh. Iya. Pengen nikah. Hah? Pengen nikah. Pengen nikah Badrul? Nikah sama siapa? Udah ada calonnya belum? Belum. Heeh. Pengen cari. Cari. Udah izin sama ibu belum? Belum. Belum. Izin dulu saya izin. Mau pengen nikah mah. Gimana Bu? Dia pengen nikah nih Badrul. Ceweknya ada nggak? Ah tuh, ceweknya Nggak ada. ada. Harus Aduh nggak ada sih pengen harus nikah. cari Harus di cari kampung saya. di kampung ya. Makanya kerja, kalau pengen nikah kerja. Saya pengen nyari kerja Jadi supaya buat apa? supaya ngempan istri. Oke. Jadi nanti kalau nikah kan harus ngebiayain. Iya, Iya kan? Jadi mau cari kerja. iya. Kerja apa? Nggak tahu. Jadi bos. Jadi bos mesti belajar. Karena harus punya ilmu. Berarti sekolah. Iya, Kamu mau sekolah nggak? mau. Ini mau sekolah nih katanya. Bilang sama ibu. Mau sekolah mah. Iya, bingung kan Bang Denny, sekolahnya gimana coba? Sedangkan umur dia kan udah 22. Oh, Badrul udah dua. Iya, cuman pemikirannya itu masih kayak anak kecil. Oh. Kirain Badrul masih umur
14, 15. Enggak, kalau umur dia udah dewasa. Adanya aja udah 20. Oh, udah segitu. Jadi kalau misalnya nanti kamu nikah itu, istrinya dikasih makan apa? Nasi, Nasi ya? Nasinya beli pakai apa? Pakai apa uang? uang, Uangnya dari mana? nggak tahu. Enggak tahu. Dari konten lah. Dari konten lah, iya. Tapi live saya nggak bisa. Oh, live-nya lagi nggak bisa? Ngeband. Gitu. Tapi hal yang paling ibu selalu lihat dari Badru tuh yang paling ibu seneng ya. Maksudnya kan kita kan manusia ada lebih kurang ya. Iya. Yang ibu selalu ngelihat dari Badru kayak begini kan buat saya kan Badru Iya. menyenangkan gitu. Menyenangkan gitu. Anaknya menyenangkan. Menyenangkan. Semua juga pada seneng sama Saya dia. senang kok, Iya. Walaupun perkataan dia gimana gitu, tapi tetap menyenangkan. 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 Di mana-mana pada senang sama dia. Iya. Sebenarnya sih kan menurut aku Mas Otong juga saat itu memang bercandanya kelewatan. Tapi Iya. aku masih nangkep kayaknya ini sebenarnya kayak pengen ngajak berteman. Cuma caranya salah nih, aku Iya. bilang nih. Itu yang aku tangkep ya. Karena tendensinya sih lebih ke sana. Cuman memang akhirnya menyakiti perasaan ibu itu udah pasti Iya. gitu. Cara pemanggilannya itu loh, Bang. Iya. Maksud saya. Kan dia ada nama gitu kan. Badru Kalau pengen namanya. kenalan itu panggil nama dulu lah ibaratnya. Jangan mentang-mentang dia di itunya ada kepiting kan. Iya. Panggil nama dulu gitu kan. Paling kalau kita panggilnya Badru, paspornya gitu kan. Saya nggak marah. Itu mah penyampaiannya itu Mas Otong manggil-manggil sambil teriak, "Hai, kepiting Alaska," gitu kan. Oh iya, kepiting Alaska. Hai, kepiting Iya. Alaska. Terus ada penyusup tangannya kayak kepiting begitu. Itu yang saya sakit hati banget. Hati saya sakit gitu. Lu kenapa ketawa lu? Iya. Menyenangkan emang Dek Badru. Iya, dia menyenangkan. Sumpah Aku suka menyenangkan. sih anak-anak yang, ya maksudnya anak-anak itu selalu menyenangkan aja menyenangkan. gitu. Saya aja Salam senang. satunya Li. Wani. Asik. Makanya dia. Instagram punya siapa Badru Kepiting? Ini dia. Siapa yang tulis Kepiting? Bunda Warsos, Oh, siapa itu? Bunda Rahma, Siapa Bunda Rahma ini? Tahu orang mana? ada orang Sudirman. Oh, dia yang ngetikin. Namanya Badru Kepiting. Iya. Oh, itu kamu Kenal yang Bunda Rahma nggak? belum, nanti kita cari tahu ya. Iya. Ah. Nanti saya telepon. Oh iya, siap. Badru Kepiting, Bunda Rahma ini yang nulis. Iya, Badru bisa ngetik. Bisa. bisa. Oh, jadi bisa tulis Badru Kepiting tuh bisa. Iya, kalau ngetik HP bisa, mungkin kalau tulis nggak tahu. Yang minta dikasih nama Badru Kepiting siapa? Netizen. Oh, terus kamu ikutin? Enggak, suruh netizen. Kan dulu pas waktu saya belum terkenal tuh, Heeh. saya belum ada paspor. Bikin Sekarang, paspor, alhamdulillah. ngelucuin mungkin. Yang itu yang bikin paspornya itu Bang Andri. Bang Andri. Hmm. Biar lucu mungkin. Biar lucu gitu. Iya. Biar dia banyak fansnya. Biar banyak fansnya. Iya, Tapi Badru tahu Kepiting Alaska nggak? tahu. Kayak gimana? Yang gede itu. Heeh. Yang Badru di Amerika. di Amerika. Badru merasa mirip Kepiting Alaska nggak? Enggak, Enggak. Badru mirip siapa? Jeffrey Nicole. Boleh. Nggak apa-apa, boleh. Iya kan? Mirip Jeffrey Nicole ya. Berarti Bang Mas Otong salah dong. Iya, Harusnya, wah Jeffrey Nicole. ini lontong. Apa? Nggak boleh. Lu gila. Kan ceritanya kan lu dibully, lu kenapa gak bully balik gitu loh. Maaf Mas Otong ya. Lontong sayur. Sebenarnya, tos dulu, tos tuh. Tos salam. Asik. Sebenarnya kalau di tongkrongnya masih asik-asik aja. Cuma ketika itu akhirnya di sosial media ke publik itu yang jadi masalah. Karena kan bagaimana kita secara dewasa memfilter apa yang kita posting ya. Mungkin ibu juga nggak ada masalah kalau misalnya itu akhirnya tidak naik ke publik dan ibu juga tidak mengetahui gitu. Karena kan intensi setiap manusia itu kan akhirnya akan diuji ya. Kita kan hari ini kan nguji Mas Otong. Iya. Mas Otong sendiri datang baik-baik. Mbak Vika juga Iya. dari Surabaya. Surabaya juga nunjukin bahwa Persebaya ini sebenarnya juga nggak suka dengan hal-hal kayak Iya. begini. Jadi kan sebenarnya kita tuh sebenarnya mau cari baik semuanya. Cuma kadang-kadang ada hal-hal yang bisa nge-trigger ditambah. Kan netizen kan pasti, ya kita nggak bisa salahin netizen juga. Namanya netizen kan berpendapat ya. Iya. Sah-sah saja Nggak gitu. apa-apa itu. Iya. Terus akhirnya kan bikin video tuh bertiga. Iya. Nah itu atas inisiasi sendiri atau memang atas desakan waktu? Inisiasi sih Mas. Dan. Oh, Jadi
maaf ya Bu, aku cerita yang waktu pertama telepon ya Bu ya. Iya. Ya, jadi saya telepon pertama kali itu Mas Den, telepon kita di mediasi sama beberapa teman-teman, akhirnya bisa telepon Ibu. Saya sedih banget, sedih Mas Den karena Ibu waktu itu nangis, ya aku merasa sedih ya. Ya mau minta maaf, tapi Ibu minta kita harus datang ke sana, sedangkan Bu saya mau bikin apa klarifikasi dulu di sini, nanti kalau langsung berangkat saya terkendala biaya Bu, nanti nunggu sehari 2 hari dulu, saya mempersiapkan diri dulu Bu, habis itu saya berangkat. Nah itu rencananya seperti itu Mas Den. Bikin saya Mas Den pas setelah telepon siang sama Ibu, sore itu bikin bertiga itu karena nunggu yang upload itu kan masih kerja toh Mas Den. Jadi ya wes ayo bikin, maksudku gitu Mas Den. Iya. Akhirnya bikin, ya tetap kita harus datang ke sana. Makanya saya mau datang ke sana. Gimana caranya saya harus datang ke sana gitu loh. Sedangkan saya akses untuk ke rumah Ibu itu nggak ada. Akhirnya saya minta tolong Bu Rafika. Untung ada Bu Rafika juga yang ngebantu sih. Ya akhirnya makasih loh. Sama-sama. Iya, kalau enggak hari ini enggak ada kita di sini bareng-bareng Iya. gitu. Karena niat baik, insya Allah selalu ada jalan baik. Dan saya tadi mohon izin mengusulkan ke Dek Badrul dan Ibu, Amin. gimana kalau nama Instagram, TikTok, medsosnya itu diganti Badrul Pemersatu Supporter. Jadi nggak ada ghosting, benar nggak? Setuju nggak Dek Badrul ya diganti? Boleh ya, yang sifatnya lebih positif, Positif. gitu. Memang faktanya Pemersatu Supporter. Iya kan, Jujur ini. Badrul juga dibilang duta perdamaian. Iya, duta perdamaian. Atau boleh juga tuh, Badrul duta perdamaian. Mau nggak Badrul diganti? Itu bagus. Iya. Mau. Kamu mau pilih misalnya Badrul duta perdamaian atau Badrul kepiting? Piting. Tunggu dulu, kalau tiba-tiba kepiting. Badrul duta perdamaian atau Badrul kepiting? Ah, kepiting. Kenapa kepiting jadinya? Kan bagusan viral itu. Oh, Badrul kepengen viral. Kan ya. Tapi kan kalau viral tidak baik, isinya kan nggak bagus. Harus viral yang positif. Baik. Nanti kita obrolin habis ini. Kayaknya panjang nih kita ngobrolnya ya. Ya, intinya begitu ya. Iya, berarti Mas Otong udah ngobrol langsung sama Ibu. Terus Ibu piye, Mas Otong sendiri? Ibu udah legowo di hati atau masih ada ganjalan? Lega, alhamdulillah. Lega, udah lega. Terima kasih Bu, kata Mas Otto. Terima kasih Bu. Iya. Saya, apa ya Mas Den? Saya tuh dari rumah apa? Jangan diulangin lagi ya. Mas Den. Nggih, monggo. Itu menyesal sekali Mas Den. Karena saya sudah merugikan seorang ibu itu. Saya kan juga punya anak tuh Mas Den. Ibu yang diberi anak seperti Dek Batur ini bisa kuat sampai ngejalin sampai akhir. Betapa saya ngerti sakitnya Mas Den. Apalagi saya waktu itu anak saya kan meninggal Mas Den. Oh gitu. Meninggal 2 kali, dua Mas Den. Oh meninggal anaknya 2. Iya, jadi itu masih umur 1 tahun, ada yang 2 tahun itu meninggal Mas Den. Pas waktu kemarin Mas. Oh gitu. Jadi saya ngerti sakitnya gitu loh Mas Den. Makanya itu kamu kok bodoh itu menyesal sekali Mas Den. Apalagi ibu sampai nangis bikin itu gitu. Saya sepanjang perjalanan Surabaya itu, ya Allah, ya moga-moga sama ibu mau dimaafkan, hanya itu tujuan saya Mas Den. Bisa dimaafkan, ibu bisa legowo dengan perbuatan yang sudah menyinggung sekali kepada ibu itu Mas Den. Sebenarnya nggak ada niatan saya mau
menyakiti Dik Badru atau bentuk kekhilafan saya, Mas Dan. Iya. Sorry, Mas Dan. Aku pikir kita semua bisa kilaf kok. Dan aku pikir netizen akan tetap dengan pro dan kontranya. Tapi kan kalau Mas Otong itu tulus, Allah itu maha baik. Mengampuni, betul. Mungkin ada kebaikan yang Allah ingin titipkan. Betul, Masya Allah. Dari Mbak Vika sendiri yang sudah menjadi penghubung. Kalau nggak ada Mbak Vika, nggak ada hari ini. Masya Allah. Kemudian Masya Allah. ada Mas Tabarakallah. Otong yang kemudian bisa Allah. mendapatkan satu pencerahan. Terus Ibu sendiri akhirnya juga tahu kalau sebenarnya banyak kok orang yang sayang sama Badru. Iya. Semuanya saya. Gitu loh. Dan Badru sendiri juga tahu kalau sebenarnya banyak yang mau berteman sama Badru. Tapi Badru juga harus tahu pintar-pintar membawa diri. Iya, nanti kita latihan masalah itu. Latihan bola. Siap gitu. Dan memang untuk Badru sendiri kan kita diajak sama Tuhan untuk belajar sabar. Betul, Iya. setuju. Iya. Gitu kan. Belajar sabar, belajar berpikir positif. Betul. Iya, ada yang pengen disampaikan nggak? Buat kita tutup kali ya. Ya buat Mas Otong ini mah pembelajaran aja ya. Iya, Bu. Kalau ketemu-temu, jangan suka-suka menghina fisik orang. Iya. Masih banyak ibu-ibu yang sakit hati. Iya, benar. Mas, sebagai pembelajaran aja Mas Otong. Badru juga sebenarnya nggak mau dilahirin begitu. Iya, benar. Ya Bu. kan? Iya. Emang ada anak yang mau dilahirin kayak Badru. Iya. Dia juga sering nanya Bang Denny, ibaratnya, kenapa aku dilahirin begini? Kenapa aku dilahirin begini? Sering nanya. Ya, dia kemarin pulang dari Surabaya, dia nanya, Mama kenapa nangis? Karena apa tangan aku begini? Ya, kata saya enggak. Saya kuatin dia enggak, kata saya gitu. Enggak apa-apa, Mama enggak nangis. Kata. Itu nangis, tangan aku begini jadi dihina orang, kata dia. Enggak, kata saya. Badru mah anak baik. Anak soleh, saya gitu. Enggak. Mama nangis. Enggak, Mama enggak nangis. Kata saya gitu. Sering Bang Denny waktu dia kecil. Kenapa sih tangan aku begini, enggak kayak orang-orang? Aku nggak nyangka loh, dia ternyata nanya ke, oh Cuman mungkin curhat karena sama ibu. saya. Kata saya sabar Tong, ini mah udah takdir Allah. Oh iya, kata dia. Dia muji astagfirullah, kata dia. Sudah takdir Allah, kata dia gitu. Badru pengen nanya apa sama Mak? Nggak bisa. Nggak bisa di sini ya. Tapi kalau ada satu doa yang Badru pengen sampaikan buat Mak, pengen doain Mak apa? Ya, biar mamaku biar punya rumah kayak gini. Amin. Biar bisa membantu orang lain. Amin. Biar bisa berbagi-bagi rezeki. Amin. Bapak Iya, amin. Pak Densu Iya, itu yang kamu mau. mau. Jadi kalau Mak kamu pengen bahagia gitu ya. Kalau buat Badru pengen apa? Pengen nikah. Nah, Udah sunat belum? Bang? Udah Mantap. di dokter Di dokter ya. di Pangodokan. Iya. Ibu sebagai penutup pengen ngomong apa buat anaknya? Badru yang sabar, Iya, Ma. jangan nakal, jangan suka rasis ya. Iya, Yang sehat badan harus ikhlas ya. iya, Mbak. Apa yang Allah kasih harus sabar, harus ikhlas ya. Peluk dulu Ibu. Peluk mamanya. Bu Vika makasih banyak ya. Iya. Semoga Persebaya bisa pulih juga namanya. Amin. Amin. Bonek bonita juga. Bonek-bonek kita juga. Makasih. Sotong, saya doakan jalan yang bagus. Terima kasih untuk niat tulusnya. Saya pikir netizen bisa memilah mana yang tulus, mana yang Iya. Makasih. Capek-capek. Uhuy. Kata-kata hari ini. Tetap semangat buat Bapak Densu dan banyak rezekinya. Amin. Anaknya sehat selalu. Amin. Amin. Aku tahu anaknya Pak Densu yang kecil itu kan yang di Video. ya ada kan Ada di rumah. mau ketemu. Mau ketemu habis ini ketemu. Siap. Kata-kata hari ini. Teruslah berusaha walaupun usaha Anda diambil orang lain. Siap.